Renungan Harian Selasa 23 Juni 2020, Pekan Biasa ke-12. Jangan hanya pintar berbicara, tetapi pintarlah juga bertindak, berbuat. Bacaan pertama diambil dari Kitab 2 Raja-Raja, bab 19 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan ayat 14 sampai 21, dilanjutkan ayat 31 sampai 35a, dan 36. Bacaan Injil dari Matius bab 7 ayat 6a, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, semua orang termasuk saya ingin untuk diperhatikan, didengar, dikasihi, dilayani, dan sebagainya. Dalam perayaan Hari Anak Misioner, saya bertanya kepada anak-anak sekami, apa cita-citamu? Jawaban yang diberikan adalah menjadi pilot, dokter, presiden, jenderal, supaya bisa memerintah orang dan dilayani. Dan hanya sedikit orang yang suka menjadi suster, bruder, atau pastor, karena mereka melihat kaum berjubah ini selalu melayani. Apakah pandangan anak-anak ini tidak keliru? Dikatakan keliru salah, karena mereka masih anak-anak dan polos. Prinsip utama panggilan adalah melayani, bukan dilayani. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tema yang dibicarakan oleh Yesus dalam pengajarannya di bukit adalah prinsip pelayanan dalam kebersamaan dengan orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, tegas Yesus. Yesus menuntut para muridnya untuk menegakkan prinsip keseimbangan dalam tindakan pelayanan kepada orang lain atau sesama dalam kehidupan bersama. Artinya, jika para murid mencita-citakan hidup damai, sukacita, kasih, keadilan, maka mereka yang harus terlebih dahulu berusaha untuk menciptakan damai dengan orang lain, menciptakan suasana sukacita dalam kebersamaan, lebih dahulu memberi kasih atau berbuat kasih, dan bersikap adil terhadap sesamanya atau orang lain. Pertanyaan, mengapa Yesus menegakkan prinsip keseimbangan ini? Jawabannya sangat sederhana, disebutkan Yesus dalam lanjutan pengajarannya, yakni jalan hidup manusia yang digambarkan dengan pintu yang sempit dan pintu yang lebar. Jalan hidup yang sempit, sulit, dan tidak disukai oleh manusia. Tetapi jalan hidup yang luas, lebar, sungguh disukai. Seperti orang hanya memikirkan diri tanpa peduli dengan orang lain, atau mau menerima pertolongan tetapi susah untuk memberikan pertolongan. Mereka hanya mau mencari kesenangan duniawi. Ini sangat diminati oleh manusia. Karena itu, ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk masuk melalui pintu yang sempit. Di sini para murid tidak disuruh untuk memilih, tetapi diperintahkan untuk mengikuti jalan pilihan Yesus bagi mereka. Masuklah melalui pintu yang sempit, tegasnya. Saudara-saudariku terkasih, jangan hanya tahu berbicara, tetapi tahu juga berbuat. Adalah tuntutan dan perintah baik bagi kita semua untuk mempraktekkan hukum keseimbangan yang ditegakkan oleh Yesus dan harus diikuti. Misalkan kita ingin untuk dihargai oleh orang lain, kita harus lebih dahulu menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila kita ingin mendapat perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin dikasihi, belajarlah untuk lebih mengasihi. Bila suami ingin agar diperhatikan istri, belajarlah untuk memperhatikan istri lebih dahulu. Bila ingin gereja melayani umat dengan baik, belajarlah melayani gereja lebih dahulu dengan baik. Inilah yang disebut hukum kesamaan atau hukum keseimbangan. Mari kita berusaha untuk mempraktekannya dalam hidup
dan pelayanan kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.